dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh nama anak orang namanya Muhammad. Ya karena Nabi Muhammad itu utusan Allah, paham nggak bahasanya? Iya, karena seperti Jadi itu makanya apa-apa, kalian mempertuhan dia. jadi apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu ajaran Allah, bukan Iya, ajaran Nabi Muhammad sendiri. iya, Iya, betul. iya. Bahkan Apa Allah yang itu masalahnya di adalah mana? karangannya Muhammad sendiri. Dalilnya apa? Anda bicara gitu dalilnya apa? Dalil Kok dalilnya apa? Memangnya enggak. Allah itu kapan adanya sebelum Muhammad? Allah itu yang awal dan yang akhir. Iya, itu semua kata Muhammad. Makanya saya bilang bahkan Allah punya Tuhan. Tuhannya Allah siapa? Ya Muhammad. Gimana? Wah, Anda kelewatan Anda. Lu kok kelewatan? Dasarnya Allah apa itu Anda bilang kerjanya, gitu? tenang. Allah itu kerjanya nurutin hawa nafsunya Muhammad. Dibilangin kok nggak percaya? Mana dasarnya mana? Waduh, Anda sungguh fitnah luar itu. biasa Anda menista itu. Anda. Anda tidak percaya? Pekerjaan Allah itu adalah menuruti selangkangannya Muhammad. Anda nggak percaya itu? Kurang ajar Anda Lu itu. kurang ajar katanya. Saya tunjukkan dalilnya. Kok gimana? Tidak Saya ada. tunjukkan dalilnya. Yang ngomong begitu itu istrinya Muhammad sendiri. Gimana sih? Anda itu yang Anda tampilkan itu hanya potong-potongan ayat. Anda tidak menampilkan konteks keseluruhan. Baik. Contoh. Saya tunjukkan Enggak, kepada aku Anda boleh nggak ya. kasih contoh? Aku boleh nggak Baik, kasih saya contoh? tunjukkan. Saya tunjukkan, ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa pekerjaan Allah itu adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Sungguh Anda nekat yang nyata ini ya. Bukan nekat Nih. yang nyata. Bukan nekat yang nyata. Anda keterlaluan. Ini bukan Iya, diskusi saya lintas tunjukkan, saya agama. Anda tunjukkan. menista. Iya, Anda saya menista, ngerti tunjukkan. Ya. Kurang ajar Anda ini. Wah, benar. Dibilangin katanya saya kurang ajar, Bukan. teman-teman. Kalau Anda hanya diskusi ilmiah, oke. Loh, Saya ini ngerti. ilmiah Nggak apa-apa. gimana? Orang Kristen mau bahas Islam nggak apa-apa, tapi Anda udah kelewatan itu. Benar Anda bilang saya katanya kelewatan. Baik, saya tunjukkan. Saya akan membuktikan bahwa Tuhannya Allah itu adalah Muhammad. Perhatikan. Luar biasa nih. Ayat Quran Lihat itu ya, tidak coba nih. mungkin Kelihatan nggak ini? bertentangan. Ini hadis Sahih Al-Ahzab. Bukhari. Dengar, saya lagi bicara. Boleh saya bicara? Boleh? Oke, silakan. Baik. Di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 4414, ayat ini berbicara mengenai latar belakang turunnya surat Al-Ahzab ayat 51. Ya, telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Dari Aisyah. Anda tahu siapa Aisyah? Istri Rasulullah. Mau apa? Oke. Apa kata Aisyah? Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi keadaannya biar Anda tahu, Muhammad itu dulu perempuan-perempuan itu menyerahkan diri kepada dia. Tanpa mas kawin, nggak ada pernikahan. Siapa aja perempuan nyerahin diri kepada Muhammad ya tidur sama Muhammad. Ini Gak gitu konsepnya. dengar dulu, biarkan saya selesai, nanti Anda tanggapi. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan diri? Masa wanita menyerahkan diri? Ya kan? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Ini Muhammad boleh menggauli siapa yang dikehendaki dia. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah dicerai, maka tidak ada dosa bagimu. Jadi kalau perempuan udah diceraikan sama Muhammad, digauli sama Muhammad, boleh, nggak ada dosa. Inilah nabi yang nabi yang kalian percaya itu. Ini penutupnya. Ya. Maka tidak ada dosa bagimu. Itu dalam surat Al-Ahzab 51. Maka saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, kata dia,
Apa kata Aisyah? Saya tidak melihat Robmu, Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan. Kata keinginan ini kalau kita cek bahasa Arabnya, nih, hawaika, hawa, nafsu, nafsunya Muhammad. Jadi kerjaan Allah itu memang adalah menuruti nafsunya Muhammad. Ya bang, hey dengar. Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kok Di surat malah lari An-Nisa- Al-Quran bertentangan? Kita nggak ngomongin itu. Kita ngomongin betulkah bahwa Allah itu kerjanya menurut Aisyah adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Gimana sih kok lari ke bertentangan? Enggak. Saya ingin jelaskan gini. Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Di surat An-Nisa itu dijelaskan perintah Allah itu kepada umat Islam termasuk Nabi Muhammad itu hanya boleh menikahi 1-4 gitu. Jadi nggak mungkin. Oke, ada Al-Quran di situ nggak? Nggak ada. Muhammad boleh menggauli gini. perempuan bahkan yang sudah diceraikannya. Gini, hei dengar. Saya akui saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan. Terus kalau kamu bukan ustadz, ngapain kamu kesini? Gimana sih? Dengar dulu. Kalau baca Quran itu harus ngerti tafsir. Kamu ngerti tafsir nggak? Di dalam kitab-kitab tafsir bahkan dikatakan, kalau mata Muhammad tertuju kepada seorang wanita dan Muhammad menginginkannya, suami si wanita itu wajib menceraikannya. Gimana? Mana tafsirnya, tunjukkan, jangan fitnah dong. Aduh, berat. Jangan fitnah. Jangan fitnah begitu dong. Ini saja belum kelar, Anda mau lari kemana-mana. Iya, saya mau jelaskan. Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kalau Gimana bertentangannya? Itu kekhususan, suatu kekhususan bagimu, bukan bagi orang-orang muslim yang lain. Jadi khusus Muhammad, memang Muhammad itu tanpa batas. Makanya kata Aisyah, dia itu tidak pernah melihat Allah itu kecuali sigap, dia sergap kalau menurutin hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang, Allah itu tiada lain adalah Tuhan karangannya Muhammad sendiri. Nggak seperti itu. Gimana Penerjemahannya sih? nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Bahkan tidak ada nabi yang menyembah Allah, nggak ada. Muhammad menebar fitnah bahwa para nabi menyembah Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semua menyembah Allah, Bang. Saya ingetin ya. Oke, baik. Ini kita Islam. kaji secara akademis, mau nggak? Ya, oke. Oke, baik. Oke. Menurut Anda, Daud itu berbahasa apa? Bahasa saya kurang tahu. Daud Jujur, saya kurang berbahasa tahu. Ibrani. Ibrani, oke. Oke. Pernah dengar. Dia menurut Al-Quran menyembah Allah, betul? Tuh. Semua nabi. Oke, seluruh nabi, tapi kita ambil sampelnya Nabi Daud lah. Ketika Anda katakan Daud menyembah Allah, sementara Daud berbahasa Ibrani, saya akan buktikan bahwa ini adalah sebuah kecacatan. Kenapa? Karena di dalam kamus bahasa Ibrani, kata Allah itu tidak pernah ditemukan. Bagaimana Anda memfitnah Daud menyembah Allah, sedangkan keluar kosakata itu saja nggak pernah dari mulutnya. Ibarat kata begini, kalau ada orang bilang orang Indonesia itu menyembah tungkriung katanya. Tungkriung? Memang ada dalam kamus bahasa Indonesia tungkriung? Ya kagak ada. Begitu juga di dalam bahasa Ibrani tidak pernah ada kata Allah itu. Makanya kalau kita lihat nama-nama nabi di dalam Al-Quran,
maupun di dalam hadis tidak pernah mengandung unsur Allah. Contoh nama-nama nabi ya. Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, Zakaria, Yahya, Yohanan. Itu selalu mengandung nama Yah. Karena memang Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu adalah Yah, Yahweh, Yehova, Yah. Makanya ada istilah haleluya. Tapi orang muslim seling ledek. Makanya orang muslim ini adalah orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ahli kitab. Padahal udah disuruh. Tanya kamu sama ahli kitab, belajar sama ahli kitab itu. Di dalam Al-Quran tidak ada nabi yang mengandung nama lah. Yang ada bapaknya Muhammad, Abdullah. Nah makanya Allah itu sebelumnya Tuhannya orang Arab. Nah itu dilantik sama Muhammad jadi Tuhan nabi-nabi sebelumnya. Tahu saya, itu hanya perbedaan bahasa aja antara Ibrani dan Arab gitu. Hanya perbedaan bahasa aja. Bang, kalau ngomong itu pakai data. Enggak. Dalam iman Islam itu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu murni Itu mentauhidkan namanya Allah. klaim. Apakah klaim itu bisa dibuktikan secara akademis? Itu sekarang. Kalau cuman mengklaim, ya kita debat anak SD. Jangan begitu, debat itu nggak boleh begitu. Kalau Anda bilang, nabi-nabi terdahulu semua nyembah Allah. Leia Eden juga bisa bilang nabi-nabi terdahulu menyembah tungkriung gimana? Semua nabi-nabi terdahulu menyembah tungkriung. Kalau cuman ngomong begitu mas, siapa yang nggak bisa? Buktikan secara akademis. Kita lihat dari nama-namanya. Setahu saya ya, saya sebenarnya nggak mau nyentuh agama lain ya. Karena saya sebenarnya ingin mengcounter Anda bahwa Nabi Muhammad Tuhan itu. Saya sebenarnya fokusnya ingin ke situ. Tadi kan sudah kita balik, Enggak, Bang. saya Pengertian benar. Tuhan itu apa sih bahasa Arabnya? Tuhan Bukan. itu kan Rob. Ya. Apa sih Rob itu? Rob itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Kalau misalnya kamu menaklukkan diri kepada iblis, bukan menaklukkan diri, menyerahkan diri. iya, Menghambakan diri. iya menghambakan maksudnya diri. begitu, Bang. Maksudnya menyerahkan atau menaklukkan diri itu kita menjadi sesuatu yang dikendalikan oleh dia. Contoh misalnya begini, ketika ada seseorang menaklukkan diri kepada rahib-rahibnya, kepada alim ulamanya. Contoh alim ulama bilang gini, buka bajumu. Nah, diturutin. Kamu harus lompat dari jurang. Nah, diturutin. Ketika Anda memperlakukan manusia seperti itu, menurut bahasa Al-Quran, Anda itu sudah membuat dia jadi Tuhanmu. Anda sudah membuat dia menjadi Robmu. Itu penjelasan Muhammad sendiri. Makanya kalau Anda baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat At-Taubah ayat 31, dulu ada seseorang namanya itu Adi Ibnu Hathim. Nah, Adi Ibnu Hathim ini dia seorang Nasrani. Dia memakai salib di lehernya dari perak. Dia mendengar kedatangan Muhammad ke Madinah. Adi Ibnu Hathim ini orang penting di Madinah. Lalu dia datang menemui Rasulullah. Ketika dia berjumpa Muhammad, Muhammad lagi bacain ayat ini. Lagi membacakan surat At-Taubah ayat 31 ini. Mereka menjadikan alim ulamanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan di samping Allah. Lalu Adi bin Hatim bilang, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Tidak benar itu bahwa mereka menjadikan alim ulama sebagai Rabb, sebagai Tuhannya. Lalu Muhammad berkata begini, tidak. Mereka menjadikan alim ulama itu sebagai Tuhannya karena apa? Karena mereka mengikutinya tanpa batas-batas lagi. Sekalipun ulama itu mengajarkan yang halal menjadi haram, dia turuti. Yang haram menjadi halal, dia turuti. Yang demikian itulah cara mereka menyembahnya, menjadikannya sebagai Tuhan. Penjelasan Muhammad. Apa kamu mau bantah penjelasan Muhammad itu? Gini, saya mau bilang gini, Bang. Untuk Al-Quran itu tidak bisa kita baca hanya secara teks, nggak bisa.
Harus belajar. Orang Islam pun Anda tidak ini semua. barusan tadi ngaku bukan ahlinya, sekarang tidak bisa kita baca setara teks. Iya, betul, betul, betul. Saya memang bukan ahli Quran, tapi saya juga mau bilang ke Anda, untuk menerjemahkan Al-Quran itu tidak bisa dibaca hanya secara teks doang. Itu ada tafsirnya, ada ilmunya. Yang saya bacakan itu tadi tafsirnya. Menurut Muhammad, yang demikian itu cara mereka mentuhankan alim ulamanya. Ini saya kasih contoh misalnya begini. Allah bilang apa? Allah bilang, janganlah kamu memakan darah. Betul? Tuh. Kalau Surat ada Al-Maidah. ulama yang mengatakan darah boleh dimakan, makan saja darah itu, minum darah ayam itu, glok glok Itu glok berarti- begitu. Nah, dengar lu, ketika seorang muslim lebih mentaati si alim ulama itu ketimbang Allah, maka menurut Muhammad itu sudah menjadikan ulama itu sebagai Tuhan di samping Allah. Itu menurut Muhammad, bukan menurut saya. Tidak mungkin. Jadi Atau Nabi gini Muhammad aja, itu saya bacakan tafsirnya gimana? tidak pernah bertentangan apapun statementnya dengan Al-Quran. Tidak pernah. Bahkan ketika Siti Aisyah pun ditanya oleh sahabat, wahai Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, bagaimana sih sifat dan akhlak Muhammad Rasulullah itu? Jawabnya Al-Quran. Jadi nggak mungkin bertentangan antara sifat Nabi Muhammad dengan Al-Quran, itu tidak mungkin. Baik, saya akan tunjukkan saja ya. Dan saya suruh, gimana kalau Anda saya suruh baca? Oke, Baik. saya hanya baca tampilkan. aja. Oke. Baik, saya tampilkan ya. Ini surat At-Taubah ayat 31 nih. Aduh, kita ngajarin lagi orang Islam tiap hari. Biar sadar orang Islam ini bahwa mereka ini mempertuhan Muhammad. Karena memang inilah sebenarnya inti ajaran agama Islam itu, teman-teman. Tuhan mereka mungkin. itu adalah Nggak Muhammad. gitu konsepnya, nggak gitu. Baik. Apakah umat muslim mempertuhan Muhammad nih ya? Tafsir surat At-Taubah ayat 30 sampai 31. Saya tanya dulu, Anda bilang ini karangan saya atau enggak? Enggak. Baik, saya teruskan. Ya. Ini agak lama teman-teman, mohon bersabar ya. Perhatikan ya, di dalam surat At-Taubah ayat 31 ini ada kata-kata begini. Perhatikan. 30, ini 31 ya. Nih, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Perhatikan. Asal usulnya ini atau riwayat di belakang ini, datanglah seorang ke Adi Ibnu Hatim dan memberinya hadiah. Ya, dikatakan. Lalu Adi, lihat sini Bang. Lalu Adi masuk menemui Rasulullah. Sedangkan pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab. Dia bantah ayat yang dibaca Muhammad itu. Sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada alim dan rahib-rahib mereka. Sekarang Anda percaya? Ya kalau dibaca secara teks begitu memang bunyinya. Terus mau dibaca Tapi secara apa? Dibaca secara Enggak. alam roh begitu maksudnya? Tapi pengertiannya nggak gitu. Nggak berarti jika ada rahib-rahib kita pemuka agama, pemuka agama tersebut dianggap Tuhan, yang nggak begitu. Sekarang Berat Islam ini, itu teman-teman. mengajarkan, enggak, dengar dulu. Makanya teman-teman, sekalipun kita ngomong apapun, makanya orang Islam ini tidak Dengar dulu. percaya. Musuh orang Islam ini adalah Quran dan hadis. Bisa, kamu bisa dengar saya nggak? Bisa dengar saya dulu nggak? Bisa dengar nggak? Silakan. Agama Islam memerintahkan untuk kita berbakti kepada orang tua. Apa lantas orang tua kita jadi Tuhan? Begitu. Ya nggak gitu dong Diomong logikanya. apa? Yang dibahas apa? Enggak, saya ngasih umpama. Udah habis air putih seteko Bang ngomong sama kamu. Bukan gitu.
Saya ngasih perumpamaan. Jadi kamu menolak ajaran yang dikatakan oleh Muhammad dalam hadis itu. Ya saya yakin pengertiannya nggak begitu. Pengertiannya. Bagaimana cara mereka mempertuhankan alim ulamanya berarti? Ya berarti tidak mempertuhankan. Cuman Islam itu menyuruh kita untuk mengikuti alim ulama yang lurus tentunya. Karena ulama Ya juga udahlah, ada dua. belajar dulu sana dah, belajar dulu. Capek saya ngomong sama kamu. Ini gimana apapun yang dikatakan.